Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya ketika keluarga kita pulang dari tanah suci, namun justru disambut ledakan dan kepulan asap di tanah kelahirannya sendiri? Sebuah pesawat haji Yemenia Airways yang membawa ratusan jamaah meledak saat mendarat dan penyebabnya rudal tak dikenal. Simak kisah tragis ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang penuh hikmah dan ketegangan lainnya. Hari itu langit begitu cerah. Di dalam pesawat Yemenia Airways penerbangan khusus haji, gema takbir berkumandang dari deretan bangku penumpang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu Akbar. Suara jamaah bercampur haru, kelegaan, dan syukur karena telah menyelesaikan rukun Islam kelima. Ustadz Khalid, seorang pria parubaya dengan janggut putih bersih dan mata yang teduh, berjalan perlahan menyusuri lorong pesawat. Ia tersenyum sambil menyapa para jamaah satu persatu. Alhamdulillah ya, sebentar lagi kita sampai. Bersabarlah, sebentar lagi kita bertemu keluarga. Ucapnya lembut sambil menepuk bahu seorang kakek tua yang berlinang air mata. Pilot mengumumkan bahwa pesawat akan mendarat di Bandara Internasional Sanaa dalam waktu 15 menit. Penumpang diminta mengenakan sabuk pengaman. Namun di kokpit, kapten dan kopilot tengah menghadapi kebingungan. Menara pengawas tidak merespon sejak 5 menit lalu, ujar kopilot. Ulangi frekuensinya, jawab kapten tenang, meski matanya tampak tegang. Beberapa saat kemudian, suara statik terdengar di radio. Sanaa Tower, ini Yemenia 782. Minta izin mendarat. Kami mendekati runway 03. Tidak ada jawaban. Kapten mencoba lagi. Masih hening. Namun radar kokpit tiba-tiba menunjukkan objek asing yang bergerak cepat dari arah barat daya. Apa itu? Bukan pesawat. Terlalu kecil. Tapi terlalu cepat untuk burung. Mungkin drone? Sementara itu, di kabin belakang, seorang bocah laki-laki bernama Ibrahim duduk di pangkuan ibunya, memeluk oleh-oleh dari Mekah, sebuah botol kecil berisi air zam-zam dan sehelai sajadah dari pelataran Masjidil Haram. Ia menunjuk ke jendela. Mama, itu apa di langit? Ibunya hanya tersenyum. Itu mungkin cahaya dari menara bandara. Sayang, kita sudah sampai rumah. Pesawat mulai menurunkan ketinggian. Rodanya terbuka, dan sayapnya menyesuaikan untuk proses pendaratan. Di bawah sana, para petugas bandara sudah bersiap dengan bus penjemput dan ambulans, protokol rutin penyambutan jamaah haji. Tapi di pusat kendali bandara, seorang teknisi bernama Zahir melihat sesuatu di monitor radar, titik merah dengan kecepatan luar biasa. Ia berdiri dari kursinya, menatap layar dengan wajah pucat. Itu rudal. Gumamnya. Dari mana asalnya? Tanya atasannya. Namun sebelum ada yang bisa menjawab, layar mendadak kehilangan sinyal. Di udara, pilot mencoba komunikasi terakhir. Sanaa Tower, ini Yemenia 782, kami mengalami interferensi radar. Tolong klarifikasi objek di udara. Tak ada jawaban. Tak ada penjelasan. Tak ada waktu. Pesawat pun bersiap menyentuh landasan, namun langit di atas sana tak pernah benar-benar ramah hari itu. Suasana di Bandara Internasional Sanaa berubah menjadi mencekam. Beberapa petugas di menara pengawas masih mencoba menghubungi pesawat Yemenia Airways, tapi frekuensi radio terganggu oleh interferensi berat. Suara aneh seperti dengungan logam terus mengisi ruangan komunikasi. Monitor radar pun mulai berkedip, lalu blank, hanya sesekali muncul titik merah menyala, bergerak cepat dari arah barat daya, tapi bukan dari jalur penerbangan resmi manapun. Zahir, kamu yakin ini bukan kesalahan sistem? Zahir, teknisi radar yang sudah 12 tahun bekerja di bandara itu, hanya menggeleng lemah. Aku bahkan belum pernah melihat objek secepat ini. Dan anehnya, titiknya hilang muncul. Seolah dia tahu sedang dipantau. Di dalam pesawat, suasana tetap tenang. Para jamaah masih tenggelam dalam zikir dan doa. Ustadz Khalid duduk kembali di kursinya, membaca istighfar sambil menutup mata. Entah kenapa, dada beliau terasa berat. Ada firasat yang mengusik, tapi ia memilih untuk berserah diri kepada Allah. Kapten pesawat mulai bicara kepada penumpang. Kami akan segera mendarat.
Mohon tetap tenang dan ikuti instruksi awak kabin. Namun nada suaranya terdengar gugup, berbeda dari sebelumnya. Di kokpit, layar radar internal menunjukkan gangguan. Ada objek tak dikenal dalam radius 5 km dan terus mendekat. Kopilot memperbesar tampilan radar. Kapten, ini bukan sekadar drone. Ini seperti misil atau rudal. Dari siapa? Tak ada sinyal militer. Tak ada notifikasi. Ini benar-benar hening. Di darat, militer Yaman mulai dikerahkan diam-diam ke landasan pacu. Namun mereka datang bukan karena mendeteksi rudal. Mereka datang karena menerima sinyal darurat dari satelit komunikasi luar negeri yang menangkap pola peluncuran rudal dari lokasi yang belum diketahui. Bahkan satelit Amerika mencatatnya. Tapi informasi itu belum sempat sampai ke bandara sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, di pojok kabin pesawat, seorang pria berpakaian sipil namun bertampang tegas, belakangan diketahui adalah perwira intelijen Yaman, mengamati keluar jendela. Ia memegang earpiece, dan wajahnya tampak tegang. Ia berbisik sendiri. Siapa yang ingin menjatuhkan pesawat jamaah haji? Ini bukan sekadar perang. Tiba-tiba, semua lampu di kokpit padam sesaat, lalu menyala kembali. Kapten dan kopilot saling tatap. Interferensi elektromagnetik. Ini bukan main-main. Pesawat hanya tinggal beberapa meter dari titik mendarat. Roda telah menyentuh beton landasan. Penumpang mulai bersorak gembira, sebagian menangis haru. Namun detik berikutnya, sirine darurat bandara meraung. Di monitor militer, objek asing tadi melesat, tepat menuju pesawat yang baru saja mendarat. Rudal! Itu rudal! Teriak Zahir panik. Dari mana asalnya? Tak ada yang bisa menjawab. Langkah evakuasi mulai dijalankan. Namun tidak cukup waktu. Pilot melihat cahaya merah terang di kaca depan. Dalam sepersekian detik, ia hanya sempat menyebut, "Astagfirullah, ya Allah." Di detik yang sama, dentuman dahsyat mengguncang landasan. Sebuah ledakan hebat menghantam bagian belakang pesawat, mengangkat badan pesawat ke udara dan membuatnya terguling beberapa kali. Api langsung membakar tangki bahan bakar. Teriakan menggema, serpihan badan pesawat beterbangan, dan dari langit terlihat kepulan asap hitam yang menjulang tinggi. Ustadz Khalid terdorong ke lorong, tubuhnya terbakar sebagian, tapi ia masih sadar. Ia melihat seorang anak kecil tertindih koper besar. Tanpa pikir panjang, ia menyeret tubuhnya ke sana. Namun sebelum tangannya sampai, ledakan kedua mengguncang sisi kanan pesawat. Semuanya gelap. Asap hitam membubung tinggi dari Bandara Internasional Sanaa. Langit biru yang semula bersih kini diselimuti debu dan jelaga. Api membakar badan pesawat Yemenia Airways yang sudah terbelah dua. Tangis, jeritan, dan suara takbir dari para korban yang masih hidup bercampur menjadi satu dalam kekacauan tak terbayangkan. Dentuman itu terdengar hingga radius 30 km. Warga sekitar yang mendengar ledakan lari keluar rumah, menatap ke langit dengan wajah pucat. Sebagian segera menyalakan kamera ponsel, dan merekam asap yang menjulang dari bandara. Namun apa yang mereka tak tahu, ledakan itu bukan hanya kecelakaan. Itu adalah awal dari sebuah misteri besar yang mengusik stabilitas kawasan. Beberapa menit setelah ledakan, unit pemadam kebakaran dan tim SAR mulai menyusup keruntuhan pesawat. Mereka menemukan jasad-jasad hangus terbujur diam, di antara kursi-kursi yang mencair dan logam pesawat yang meleleh. Namun dari balik reruntuhan, terdengar suara, "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ustadz Khalid, dengan pakaian yang sudah hangus, tubuh terluka parah, dan mata yang hampir tertutup debu, ia masih hidup. Ia sedang menggenggam tangan Ibrahim, bocah kecil yang tadi duduk di jendela bersama ibunya. Tubuh si ibu tak bergerak lagi, tapi Ibrahim masih bernapas. Luka parah di kakinya, tapi kesadarannya penuh. "Pak Ustadz, Mama." "Tenang, nak. Allah bersama kita." Tim evakuasi segera mengangkat mereka dan membawanya ke tenda medis darurat. Di sisi lain, ruang kontrol militer di Yaman kini berubah menjadi pusat siaga. Mayor Rashid, komandan unit anti-rudal, baru saja menerima laporan dari satelit intelijen asing yang menunjukkan lintasan peluncuran benda misterius. Tapi anehnya, tidak berasal dari wilayah yang diketahui musuh. Tidak dari Israel. Tidak dari Arab Saudi. Tidak dari kelompok Houthi.
Lintasannya melengkung dari atas Laut Merah, tapi tidak terdeteksi radar sejak diluncurkan. Itu rudal hantu, ujar operator. Mayor Rashid menatap layar monitor. Ia tahu ini bukan serangan biasa. Ini adalah pesan. Tapi dari siapa? Dan kenapa pesawat haji yang jadi sasaran? Di rumah duka di Sanaa, ratusan keluarga telah berkumpul. Mereka menunggu kabar saudara mereka. Ayah, ibu, kakek, nenek, yang baru pulang dari Tanah Suci. Yang mereka dapatkan hanyalah daftar korban yang terus diperbarui, dan kantung jenazah yang tak selalu bisa dikenali. Seorang ibu tua berteriak histeris, memeluk koper haji suaminya yang kini tinggal puing. Dia pergi dalam keadaan suci. Kenapa dibakar? Kenapa? Tangis itu mengguncang semua yang hadir. Sementara itu, di ruang bawah tanah markas intelijen Yaman, sebuah rekaman dari satelit pengintai berhasil diperbesar. Gambar menunjukkan kilatan kecil di permukaan laut, titik peluncuran. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri, kilatan itu berasal dari kapal kargo besar tanpa identitas yang menghilang dari radar 40 detik setelah peluncuran. Kapal itu tidak mengibarkan bendera. Tidak tercatat dalam pelayaran resmi manapun. Dan setelah ledakan, kapal itu menghilang tanpa jejak. Mayor Rashid menatap peta digital. Ini bukan Houthi, bukan Saudi, ini sesuatu yang lebih besar. Di layar berita dunia, headline berubah cepat. Pesawat Yemenia dihantam rudal misterius saat bawa jamaah haji. Belum ada pihak yang bertanggung jawab atas serangan. Teori konspirasi bermunculan, apakah ini serangan sengaja? Dunia bertanya, siapa yang menembakkan rudal ke pesawat suci yang membawa tamu-tamu Allah? Tapi belum ada yang berani menjawab. Karena mungkin, jawaban itu lebih mengerikan daripada sekadar perang biasa. Bandara Internasional Sanaa berubah menjadi medan duka. Garis polisi dipasang di sekeliling puing-puing pesawat yang kini tinggal kerangka hangus. Wartawan dari berbagai negara mulai berdatangan, namun pihak berwenang membatasi akses. Tidak ada yang boleh memotret terlalu dekat. Tidak ada yang diizinkan melihat langsung bagian badan pesawat yang terkena ledakan. Karena bagian itu tidak meledak dari dalam, melainkan ditembus dari luar oleh sesuatu yang sangat presisi. Di ruang forensik militer, potongan logam pesawat diperiksa dengan teliti. Kolonel Dr. Mahmud, pakar balistik yang baru kembali dari tugas di perbatasan, dipanggil langsung oleh Mayor Rashid. Lihat bagian ini, ujar Mahmud, menunjuk pecahan aluminium yang melengkung ke dalam. Ini bukan akibat ledakan bahan bakar internal. Ini akibat hantaman proyektil dari luar. Sudut masuknya miring. Kecepatan sangat tinggi. Rudal? Tanya Rashid. Mahmud mengangguk pelan. Lebih tepatnya, rudal dengan sistem kendali arah cerdas. Seperti buatan Rusia atau Amerika. Tapi apa? Desak Rashid. Mahmud menatapnya, wajahnya tegang. Fragmen logam yang menempel di sayap pesawat ini tidak cocok dengan komponen dari rudal manapun yang dikenal. Bahkan nomor serinya sudah dikikis. Ini rudal tanpa nama. Sementara itu, di ruang perawatan darurat, Ustadz Khalid mulai siuman. Tubuhnya masih penuh luka, tapi pikirannya sudah jernih. Di sampingnya, Ibrahim masih terbaring, dengan perban membalut kakinya. Anak itu tidak banyak bicara. Trauma telah membuatnya membisu. Seorang pria berpakaian sipil datang menghampiri. Wajahnya tidak asing. Dialah orang yang tadi berada dalam pesawat dan membawa AirPage, agen intelijen Yaman bernama Nadim. Pak Ustadz, ujarnya pelan, kami sedang menyelidiki siapa yang ada di balik ini semua. Apakah Anda melihat sesuatu sebelum ledakan? Ustadz Khalid menutup matanya, mencoba mengingat. Yang saya lihat, hanya kilatan merah dari kejauhan. Tapi, saya dengar suara berdengung, seperti lebah. Lalu semuanya hitam. Nadim mencatat. Tapi hatinya berdebar. Kilatan merah. Dengungan. Rute pesawat yang seharusnya aman. Semuanya terlalu aneh. Di Laut Merah, tim patroli Laut Yaman bersama kapal bantuan dari Sudan akhirnya menemukan sinyal lemah dari alat pelacak bawah laut. Mereka menyelam dan menemukan sisa-sisa serpihan metalik yang tenggelam 40 meter di dasar laut. Yang mengejutkan, salah satu potongan itu memiliki lapisan karbon serat hitam yang hanya digunakan pada sistem rudal canggih generasi terbaru.
Dan lebih mengerikan lagi, salah satu komponen itu bertuliskan huruf Arab yang aneh. Bukan Arab modern, tapi huruf kuno. Ini bukan dari pabrik militer manapun, kata penyelidik. Ini seperti sesuatu yang dibuat dengan sangat rahasia. Tidak dijual, tidak tercatat, tapi dirancang untuk membunuh tanpa jejak. Kabar ini membuat panik seluruh jajaran intelijen. Pertanyaan pun menggantung di antara mereka semua. Siapa yang memiliki senjata canggih seperti ini? Dan mengapa mereka memilih target berupa pesawat jamaah haji? Seseorang ingin menyalakan api. Bukan sekadar perang terbuka, tapi perang simbol. Membunuh mereka yang paling tak bersalah. Di momen paling suci, pemerintah Yaman akhirnya mengumumkan secara resmi. Pesawat Yemenia ditembak oleh rudal tidak dikenal. Investigasi masih berlangsung. Tapi rakyat tak puas. Demonstrasi mulai terjadi. Ratusan orang turun ke jalan menuntut keadilan. Spanduk bertuliskan, mereka pulang dari Baitullah, bukan medan perang. Dikibarkan di seluruh kota. Di tempat lain, Nadim duduk di ruang gelap, membuka pesan terenkripsi yang dikirim oleh agen luar negeri. Pesan itu hanya satu kalimat. Target selanjutnya, bukan di udara. Nadim menatap layar. Tangannya gemetar. Mereka belum selesai. 3 hari setelah tragedi meledaknya pesawat Yemenia Airways di Bandara Sanaa, dunia masih terkejut. Tapi di balik hiruk-pikuk media dan desakan diplomatik yang kian menekan, ada satu tempat yang sunyi, namun penuh makna. Area puing pesawat, yang kini dijaga ketat oleh militer Yaman. Di sanalah, Ustadz Khalid meminta izin khusus untuk datang. Dengan tongkat penyangga di tangan kiri dan perban di lengan kanan, ia melangkah perlahan di atas aspal hangus yang menjadi saksi peristiwa maut itu. Angin gurun menghembus pelan, membawa serpihan kecil aluminium yang berkilau di bawah matahari. Ustadz berdiri di tengah kerangka pesawat yang tinggal tulang belulang logam, lalu bersujud. Air matanya jatuh membasahi puing. Allah, Engkau yang memberi nyawa, dan Engkau pula yang mengambilnya. Bila musibah ini adalah bagian dari takdir MU, maka lapangkanlah kubur mereka yang gugur. Tapi bila ini ulah tangan manusia, maka tampakkanlah keadilan MU. Di belakangnya, Ibrahim berdiri mematung. Ia memandang ke langit. Pak Ustadz, ini tempat terakhir kita berdiri. Sebelum meledak, ya? Ustadz mengangguk. Tapi ini bukan akhir. Nah, ini awal dari kebenaran yang akan kita cari. Sementara itu, di ruang laboratorium intelijen Yemen Cyber Defense, tim analis menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah chip memori terbakar yang berhasil diambil dari sistem avionik pesawat, menyimpan rekaman data internal terakhir sebelum ledakan. Yang tak terduga, file tersebut ternyata menyimpan doa. Bukan dari penumpang, tapi dari kapten pilot. Ia sempat menyalakan rekaman pribadi, berisi pesan untuk anak dan istrinya, yang ia ucapkan saat baru take off dari Jeddah. File itu diambil secara otomatis oleh sistem data cadangan, karena pengatur pesawat terhubung dengan perekam audio. Isi doanya, jika ini adalah perjalanan terakhirku, ya Allah, jangan biarkan anak-anakku menjadi yatim sia-sia. Jadikan setiap detik terbangku ini amal. Dan jagalah semua penumpang ini, karena mereka tamu MU dari Tanah Suci. Suara itu lirih, dan kemudian terputus. Seketika ruangan menjadi sunyi. Para teknisi menunduk. Bahkan perwira tinggi yang menyaksikan rekaman itu hanya bisa menarik napas panjang. Doa itu, entah bagaimana, masuk ke dalam chip navigasi. Lalu ditransmisikan secara acak ke jaringan data satelit militer yang tidak seharusnya menerimanya. Dan yang lebih aneh, doa itu diterima dan disalin otomatis oleh sistem militer Prancis, Turki, dan Pakistan. Seolah-olah Allah sendiri mengatur agar pesan itu tidak hilang. Dunia bereaksi. Media internasional mulai mengangkat narasi spiritual dari tragedi ini. Umat Muslim di berbagai negara menggelar sholat gaib serentak. Tagar doa dari langit menjadi viral. Tapi di balik semua itu, seseorang menyimpan rahasia lebih besar. Nadim, agen intelijen Yaman, duduk di dalam mobil dengan laptop menyala. Ia sedang membuka pesan rahasia dari sumber anonim yang selama ini memberi petunjuk. Kali ini, pesan itu hanya satu gambar. Sebuah drone besar, tanpa logo, terbang rendah di atas Laut Merah. Di bawahnya, terekam bayangan rudal yang diluncurkan.
Lokasinya cocok dengan saat pesawat Yemenia jatuh. Di pojok gambar, ada angka koordinat dan sebuah kalimat singkat. Yang berikutnya bukan dari langit, tapi dari dalam. Nadim menutup laptopnya. Dadanya sesak, karena ia tahu, musuh mereka bukan hanya organisasi, tapi sebuah kekuatan tersembunyi, yang beroperasi dalam bayang-bayang negara. Dan misi mereka, belum selesai. Malam harinya, di kamar sempit yang hanya diterangi satu lampu gantung, Ibrahim menulis sesuatu di kertas bekas. Ia menggambar pesawat, lalu menuliskan satu kalimat di bawahnya. Pak pilot tidak mati. Doanya terbang lebih tinggi dari rudal. Ustadz Khalid tersenyum melihat tulisan bocah itu. Mereka kehilangan ratusan nyawa, tapi tidak kehilangan iman. Karena di balik reruntuhan dan puing-puing, masih ada doa yang hidup. Pagi itu, langit Yaman tampak bersih. Tak ada awan, tak ada pesawat, tak ada suara. Tapi bagi Nadim, agen intelijen yang kini menjadi target dari banyak pihak, langit bukan lagi tempat yang menenangkan. Ia berdiri di atap markas rahasia divisi Intel Yaman dengan tatapan kosong. Sejak tragedi Yemenia Airways, ia tak pernah tidur lebih dari 2 jam sehari. Berkas demi berkas telah ia buka. Percakapan satelit, jejak digital rudal, bahkan tekanan suhu mesin di hanggar militer asing di Djibouti, semuanya ia telusuri. Tapi satu hal yang tetap tak berubah. Langit selalu diam. Rudal yang menghantam pesawat tidak memiliki sinyal aktif. Tidak ada negara yang mengakui peluncuran. Tidak ada negara yang bahkan terlihat berpura-pura mencari tahu. Sebuah senjata terbang melintasi wilayah udara internasional, membunuh 176 jiwa, dan dunia hanya menyebutnya kecelakaan sistemik. Terlalu sunyi. Terlalu sempurna. Sementara itu, di tengah runtuhan bekas Bandara Sanaa, Ustadz Khalid dan Ibrahim kembali ke lokasi kecelakaan untuk terakhir kalinya. Tim forensik telah selesai. Semua barang telah diangkut. Tapi Ibrahim ingin membawa sesuatu. Sebuah pecahan logam kecil dari bagian dalam pesawat, yang dulunya dekat dengan tempat duduk ibunya. Ini bukan untuk disimpan, katanya lirih. Ini buat dikubur. Ustadz Khalid menatap bocah itu lama. Anak ini kehilangan segalanya. Tapi tidak kehilangan akalnya. Ia tahu bahwa tidak semua yang hancur bisa dibangun kembali. Tapi semua yang dibakar, bisa dikenang. Mereka menggali tanah di dekat pagar kawat pembatas bandara. Di situ, Ibrahim menaruh potongan logam kecil itu, lalu menutupnya kembali dengan tanah. Allah, kalau langit belum menjawab, mungkin karena engkau ingin kami bicara dulu kepada bumi. Di tempat lain, Nadim akhirnya menemukan satu petunjuk yang membuat tubuhnya menggigil. Seorang teknisi pesawat yang sempat ditahan militer Yaman diam-diam merekam video di ponselnya malam sebelum tragedi. Dalam video itu, terlihat 2 pria asing berseragam hitam membawa koper ke dalam pesawat, bukan lewat jalur resmi, tapi dari tangga kargo belakang. Koper itu terlalu besar untuk logistik biasa, dan keduanya langsung naik pesawat setelahnya, lalu menghilang dari daftar manifest. Tapi anehnya, koper itu tidak ditemukan di lokasi jatuhnya pesawat. Bahkan serpihannya pun tidak. Nadim memperbesar gambar video. Salah satu pria itu memiliki emblem kecil di dada. Simbol elang memegang bumi. Itu bukan simbol militer. Bukan pula logo negara. Tapi Nadim tahu dari mana asalnya. Ia pernah melihatnya saat bertugas sebagai pengamat konflik di Suriah, kelompok bayangan, para kontraktor militer swasta yang bekerja di luar hukum. Mereka tidak menjawab negara. Mereka tidak menjawab rakyat. Dan yang paling menakutkan, mereka tidak menjawab langit. Beberapa hari kemudian, Ustadz Khalid mendapat undangan ke pertemuan rahasia ulama internasional di Istanbul. Di sana, ia menyampaikan satu pesan sederhana. Kami tak meminta dunia menjawab, karena dunia pun tunduk pada kehendak langit. Tapi bila langit tetap diam, maka kami yang akan menjawab dengan tindakan. Ruangan sunyi. Lalu satu demi satu, para ulama berdiri. Mereka tidak membawa senjata, tapi mereka membawa sesuatu yang lebih ditakuti. Kebenaran yang tak bisa dibunuh. Di akhir malam, saat Nadim bersiap meninggalkan Yemen untuk mengungkap jaringan internasional di balik serangan itu, ia menatap langit sekali lagi. Tak ada bintang. Tak ada bulan. Hanya pekat. Tapi di dalam hati kecilnya, ia tahu. Langit mungkin tidak menjawab dengan suara.
Tapi langit tidak pernah lupa. Dan kelak, saat waktunya tiba, langit akan bicara. Dengan cara yang tak bisa dibantah. Dengan balasan yang tak bisa dicegah.